Kalau tadi pemberat importnya ada di Pertamax, Anda sampaikan bisa jadi malah ini sinyal bagus untuk Pertamina. Berbicara mengenai sinyal bagus pada intinya keseluruhannya Pak, dengan adanya import migas kita kemarin ditambah dengan pergerakan harga minyak dunia akhir-akhir ini, bisakah kita simpulkan ini titik kritis dari sektor migas RI atau bagaimanapun ada sinyal-sinyal positif tersembunyi atau katakanlah bless in disguise atau berkah tersendiri juga dari import yang kita lakukan di tengah pergerakan harga minyak dunia saat ini, Pak Ibnu? Ya, terima kasih Mas Erwin. Jadi kalau ini tergantung bagaimana kita melihatnya ya, atau dari Benar. perspektif mana gitu ya. Kalau saya melihat optimis gitu, karena tentu dengan forecast yang ada, ya berdasarkan data kita itu ada kenaikan sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin ya, artinya bahwa memang ekonomi sudah mulai menggeliat gitu ya. Faktanya memang kita lihat juga sekarang di jalan juga sudah mulai macet gitu ya. Kontainer-kontainer sudah mulai beraktivitas kira-kira begitu. Nah, konsumsi BBM tentu akan meningkat dengan seiring dengan meningkatnya aktivitas angkutan gitu. Nah, kemudian dengan hubungannya dengan impor ya, memang kita ini dari tahun ke tahun kan tetap impor gitu ya, sepanjang memang kapasitas kilang nasional kita tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional begitu. Sekarang ini rata-rata 50% kebutuhan nasional kita impor begitu ya, bahkan mungkin lebih dari 50%. Nah, persoalannya memang pemerintah harus mengupayakan bagaimana menurunkan atau menurunkan impor migas sehingga paling tidak membuat negatif lah di neraca perdagangan migas. Nah, impor migas ini kan ada dua ya, kalau dari sisi bahan bakar minyak ya di luar gas gitu ya. Ini ada crude oil dan ada produk jadi seperti BBM begitu. Ya, nah ini yang harus dijaga menurut saya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana misalnya menurunkan impor BBM misalnya. BPH Migas sedang mengkaji pola-pola seperti VHS tadi, vendor health stock. Vendor health stock ini adalah di mana nanti badan usaha itu ditunjuk oleh pemerintah untuk menyimpan minyaknya di dalam negeri. Ya, di dalam negeri, boleh itu BUMN maupun perusahaan-perusahaan dari luar, silahkan taruh minyak di dalam negeri, kemudian dimasukkan dalam free trade zone atau zona bebas gitu ya, bonded zone begitu ya. Nah, nanti setiap kali ada kebutuhan tinggal ambil saja dari situ ya, ambil tentu dengan transaksi yang sudah disepakati begitu. Nah, artinya ini akan mengurangi impor seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada 70% kenaikan. Nah, ini kenaikan-kenaikan seperti ini tidak akan terjadi kalau ada ketersediaan BBM di dalam negeri, artinya yang disediakan dengan sistem VHS tadi sesuai kebutuhan saja diambil. Misalnya hanya sekitar 600.000 barel misalnya kebutuhan impor, ya sudah 600.000 barel per hari yang dibutuhkan. Nah, itulah yang diambil dari vendor health stock yang disediakan oleh badan usaha tersebut. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.